Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, bagaimana keadaannya pada hari ini? Semoga dalam kesehatan dan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, perkenalkan, saya Ariandi, mahasiswa kelas santri karya Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kodifikasi dan unifikasi hukum dalam tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, yang pertama adalah pengertian kodifikasi hukum. Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Berikutnya adalah pengertian dari kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Umar Said menyebutkan bahwa unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan secara hukum secara nasional. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, tujuan kodifikasi hukum. Yang pertama, untuk memperoleh kepastian di mana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis di dalam suatu kitab undang-undang. Kemudian yang kedua, penyederhanaan hukum sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya. Yang ketiga, kesatuan hukum sehingga dapat mencegah beberapa hal. Yang pertama yaitu kesimpangsiuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, berbagai kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum. Berikutnya adalah tujuan unifikasi hukum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum. Yang kedua, meningkatkan keadilan. Yang ketiga, mendorong integrasi dan harmonisasi. Yang keempat, meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Yang kelima, memfasilitasi mobilitas dan interaksi sosial. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mengurangi biaya administrasi dan kepatuhan. Berikutnya adalah pembagian kodifikasi hukum menurut teori. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kodifikasi terbuka, yang kedua adalah kodifikasi tertutup. Kodifikasi terbuka adalah kodifikasi yang membuka terhadap terdapatnya tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi pertama atau semula. Maksudnya, permasalahannya sejauh yang dapat dimasukkan ke dalam buku kumpulan peraturan yang sistematis. Tetapi di luar kemampuan peraturan itu, isinya menyangkut permasalahan dalam kumpulan peraturan yang pertama tersebut. Hal ini dilakukan
berdasarkan perkembangan hukum itu sendiri. Kebaikan kodifikasi hukum ini ialah hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat, sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai peraturan yang menghambat kemajuan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kodifikasi tertutup. Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan. Mengenai komplikasi hukum ini terlepas dari istilah di atas, karena dari berbagai peraturan yang telah ada, baik peraturan tersebut telah selaras ataupun belum, tetapi tidak dijadikan suatu aturan hukum itu sendiri. Istilah tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan, karena dengan adanya suatu pengaturan yang harmonis, maka aturan tersebut dapat dikodifikasi yang pada akhirnya menghasilkan suatu kodifikasi hukum. Berikutnya adalah unsur-unsur dalam kodifikasi dan unifikasi. Yang pertama, unsur dalam kodifikasi adalah kodifikasi tersebut meliputi jenis-jenis hukum tertentu. Berikutnya, kodifikasi tersebut memiliki sistematika. Terakhir, kodifikasi tersebut mengatur bidang hukum tertentu. Kemudian, unsur-unsur unifikasi. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua, peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang. Yang ketiga, peraturan itu secara umum bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah contoh-contoh kodifikasi. Ada dua, yang pertama di Eropa, kemudian yang kedua di Indonesia. Contoh kodifikasi di Eropa pertama adalah Corpus Juris Civilis mengenai perdata yang disahkan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur pada tahun 527 sampai 565. Yang kedua, Kode Sivil mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis pada tahun 1904. Kodifikasi di Indonesia, contohnya Kitab Undang-Undang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil pada tanggal 1 Mei 1848. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada tanggal 1 Mei 1848. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 1 Januari 1918. Kemudian yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1918. Kemudian berikutnya adalah contoh unifikasi di Indonesia. Beberapa hukum di Indonesia yang telah diunifikasikan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikutnya adalah Undang-Undang Anti Korupsi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah terakhir kesimpulan. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak,
sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih administrasi hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah. Sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan, lingkungan, peraturan atau tindakan militer. Dalam hukum adanya kodifikasi hukum dan macam-macam pembagiannya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, demikian pembahasan dari kodifikasi dan unifikasi hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.